Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Raden Wahid Ahdi Nirwanto, Ashari Eko Setiaji Kurniawan, Siskade Sifat Maryanti dari Program Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam Borobudur International Symposium 2024 ini menyampaikan makalah berjudul Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Suhu dan Perubahannya dengan model pembelajaran Problem-Based Learning with Argumentasi. Yang melatar belakangi judul ini adalah bahwa keterampilan berpikir kritis adalah dasar dari keterampilan yang lainnya. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis harus diajarkan kepada siswa di sekolah sejak usia dini untuk menjadi tujuan instruksional. Apa fungsinya? Untuk bekal kehidupan masa depan. Namun, ada kendala dalam melatihkan keterampilan berpikir kritis di sekolah, yaitu dari guru masih cenderung membatasi pertanyaan peserta didik. Sejumlah peserta didik juga dinilai kurang bergairah dalam belajar. Pembelajaran fokus pada transfer informasi, banyak beban kurikulum yang harus diselesaikan, banyak tugas-tugas yang administratif, tidak tahu cara mengajarkan keterampilan berpikir kritis, guru kurang kreatif, dan akhirnya berpusat kepada guru. Di luar sekolah, masyarakat terkadang menilai cara berpikir kritis siswa sebagai bentuk protes. Akibatnya, hasil tes kemampuan awal keterampilan berpikir kritis rendah. Siswa dapat mengerjakan soal hitungan, tetapi sulit menganalisis dan mengevaluasi. Beberapa siswa bersikap pasif saat mengerjakan tugas kelompok. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam berpendapat saat mengungkapkan pendapatnya. Rendahnya keterampilan berpikir kritis ini dibuktikan juga oleh penelitian Mahanal 2016 di Malang, Harida dan kawan-kawan 2016 di Pontianak, dan Saputri dan kawan-kawan 2019 di Surakarta. Juga hasil dari tes PISA menempatkan Indonesia pada urutan ke-69 dari 75 negara pada tahun 2021. Nah, sehingga patut diduga mengakibatkan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa sebagai akibat dari lemahnya proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran hanya pemberian informasi yang penguasaannya ditagihkan melalui ujian. Oleh karena itu, perlu adanya model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Mengapa? Karena keterampilan berpikir kritis memiliki nilai strategis dalam kehidupan. Peserta didik yang memiliki keterampilan berpikir kritis mampu menanggapi permasalahan secara kompleks dari berbagai sudut pandang. Nah, salah satu model pembelajaran adalah Problem-Based Learning with Argumentasi atau PBLA. PBLA adalah model hasil intervensi dari model PBL dengan argumentasi, dengan sintak mengidentifikasi masalah dan mengorientasi, mengorganisasi dan menginvestigasi, membangun argumentasi, sesi argumentasi, dan mengevaluasi dan merefleksi. Model ini telah diuji kelayakannya melalui week eksperimen dan dinyatakan layak untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, namun belum dibandingkan dengan model lain yang memiliki fungsi sama. Oleh karena itu, pada penelitian ini diperlukan model lain untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk dibandingkan dengan model PBL. Nah, metodenya dengan kuasi eksperimental, pretest, post-test, control group design. Nah, kemudian model PBLA sebagai kelas eksperimen dan model discovery learning sebagai kelas kontrol. Kemudian
dianalisis dengan ANCOVA dan uji efek size. Populasinya adalah siswa SMP di Wates Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Sampelnya adalah kelas 7 berjumlah 64 siswa. Kelas eksperimen 32 dengan diajar PBLA, kelas kontrol 32 siswa diajar dengan discovery learning. Kemudian untuk mendapatkan data melalui tes keterampilan berpikir kritis dengan indikator menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6 dari taksonomi Bloom. Kemudian dilakukan uji validitas dari ahli pendidikan sains, ahli media, dan dari guru. Nah, temuannya adalah pada saat uji pretest dan posttest, skornya hampir sama, 45,28 untuk kelas eksperimen dan 46,89 untuk kelas kontrol. Setelah perlakuan dilakukan posttest, terjadi perbedaan. Kelas eksperimen mendapatkan 80,76, kelas kontrol mendapatkan 73,09. Kemudian muncul hipotesis, yaitu terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis antara peserta didik yang diajarkan dengan model PBLA dan model yang biasa digunakan guru di sekolah tersebut. Analisis diawali dengan uji normalitas dan homogenitas dari pretest dan posttest. Data pretest dan posttest dinyatakan normal dan homogen. Kemudian dari uji ANCOVA diperoleh F hitung sebesar 39,562 dengan signifikansi 0,001. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima yang menyatakan model PBLA yang diterapkan pada kelas eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Nah, dari uji efek size diperoleh Cohen sebesar 0,678, Hedges sebesar 0,682, dan Glass sebesar 0,562. Hasil efek size ini merupakan dampak perlakuan yang diberikan terhadap variabel-variabel yang dikembangkan. Nah, peningkatan skor keterampilan berpikir kritis menggunakan PBLA ternyata lebih tinggi. Kenapa? Karena sintak PBLA, yaitu mengidentifikasi masalah, mengorientasi, mengorganisasi, dan menginvestigasi, membangun argumentasi, sesi argumentasi, dan mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian didukung oleh teori belajar kognitif, belajar konstruktif, belajar perilaku, dan teori motivasi. Nah, keuntungan atau keunggulan PBLA adalah melatihkan keterampilan berpikir kritis secara maksimum kepada peserta didik, yaitu terletak pada membangun argumentasi. Karena fungsi membangun argumentasi adalah untuk menarik klaim atau kesimpulan setelah peserta didik mendapatkan data. Untuk menarik kesimpulan, di samping harus ada data, harus perlu bukti data, perlu dukungan, perlu kualifikasi, perlu sanggahan. Nah, tahapan pengambilan kesimpulan seperti inilah yang mampu melatihkan keterampilan berpikir kritis secara maksimum. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan pengembangan model pembelajaran, bahwa PBLA memiliki keunggulan melatihkan keterampilan berpikir kritis secara maksimum. Kesimpulannya, model PBLA yang diterapkan pada materi suhu dan perubahannya dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Saran-sarannya, penelitian ini terbatas pada materi suhu dan perubahannya diajarkan pada siswa SMP kelas 9. Akan lebih menarik jika diterapkan pada materi lain, jenjang yang berbeda, bahkan pada bidang studi lain selain IPA. Terbatas pada efektivitas model PBLA untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Perlu dikaji bagaimana model ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan 4CL,
sebagai keterampilan hidup abad 21. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.